Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam Todan Berduri, salam petani kelapa sawit seluruh Indonesia. Pada kali ini saya ingin menyampaikan 3 hal penting yang harus Anda perhatikan dan Anda ketahui ketika melakukan perawatan tanaman sawit TBM. Nah, ini adalah tanaman sawit saya dengan varietas PPKS Simalungun yang sedang menuju buah pasir, teman-teman. Bisa Anda lihat sudah rata-rata berbunga dan sebagian lagi ada sudah mengeluarkan buah. Dari sekian lama saya rawat, sekian lama saya lakukan pemupukan, alhamdulillah sekarang sudah terlihat perkembangannya dan hasilnya. Nah, ini kemarin dilakukan penyemprotan oleh pekerja saya tanpa saya awasi, dan ketika saya naik ke kebun dan saya lihat perkembangannya, ternyata di sini beliau melakukan penyemprotan sampai ke daerah piringan. Bisa Anda lihat, memang ini terlihat bagus, akan tetapi ini sangat berisiko. Nah, poin pertama yang harus Anda ketahui pada saat melakukan penanaman bahkan perawatan sawit TBM seperti ini, usahakan jangan sampai Anda melakukan penyemprotan di daerah piringan, teman-teman. Mengapa demikian? Bukankah ketika kita melakukan penyemprotan di piringan itu hasilnya akan bagus karena gulma-gulma di piringan akan mati? Nah, memang untuk sekilas hal tersebut terlihat bagus, akan tetapi dampaknya tidak sesuai dengan resiko yang akan kita alami, teman-teman. Yang mana ketika herbisida yang disemprot ke daerah piringan tersebut akan langsung terserap oleh akar tanaman sawit kita. Yang mana akar di sekitar piringan ini lebih banyak akar tersier. Akar tersier ini fungsinya menyerap 85% unsur hara dibandingkan akar primer. Nah, ketika herbisida yang kita semprot masuk ke daerah piringan, secara otomatis akan merusak akar tersier pada tanaman sawit kita. Apa dampaknya lebih lanjut? Ketika akar tersier tersebut terkena herbisida yang mengandung kimia, secara otomatis akan terjadi kerusakan terhadap akar tersebut, teman-teman. Nah, ini memang tidak terlihat secara langsung, tapi Anda akan menyadarinya jika Anda lakukan secara terus-menerus. Anda akan heran mengapa tanaman sawit Anda itu lambat dalam pertumbuhan. Nah, itu bisa jadi karena Anda melakukan penyemprotan di daerah piringan. Jadi usahakan ketika masuk di daerah piringan tersebut, hindari penggunaan herbisida yang mengandung zat kimia. Nah, saya biasanya hanya melakukannya dengan cara manual, baik itu dengan cara apa saja selain kimia. Yang jelas gulma harus tidak ada di daerah piringan. Nah, hal selanjutnya yang harus Anda sadari dan hindari ketika melakukan perawatan sawit TBM seperti ini, ketika melakukan pemupukan, jangan sampai pupuk tersebut terlalu dekat pada batang tanaman sawit kita. Nah, pemupukan terlalu dekat bukankah terlihat bagus jika kita menginginkan hasil yang maksimal? Memang jawabannya itu bagus ketika kita melakukan pemupukan itu terlalu dekat, karena pupuk lebih cepat diserap oleh tanaman sawit kita. Tapi hal yang tidak kita sadari ketika kita melakukan pemupukan terlalu dekat, itu juga dapat merusak akar, teman-teman. Yang mana pada saat kita melakukan pemupukan, seumpama terlalu dekat di daerah batang, misalnya di depan ini hanya berjarak 10 hingga 15 cm dari pokok. Nah, ketika kita melakukan pemupukan terlalu dekat tersebut, maka akar akan lebih cenderung rusak. Mengapa demikian? Karena ketika kita melakukan pemupukan terlalu dekat, zat kimia yang ada di dalam pupuk akan merusak sel-sel akar, bahkan akan merusak bagian batang. Sehingga tidak heran jika Anda lakukan pemupukan secara terus-menerus terlalu dekat pada batang tanaman kelapa sawit Anda, tanaman tersebut memang subur, tapi yang perlu Anda garis bawahi, akar akan lebih cepat rapuh,
bahkan membuat tanaman sawit Anda tumbang. Kita ingin tanaman sawit kita itu bisa kita nikmati 20-30 tahun yang akan datang. Tapi alhasil karena kesalahan dalam melakukan pemupukan, tanaman sawit kita di waktu-waktu produksinya yang meningkat malah tumbang karena kita kesalahan dalam melakukan pemupukan. Jadi usahakan hindari melakukan pemupukan terlalu dekat. Nah, saya biasa melakukan pemupukan itu setengah sampai 1 meter dari piringan, karena pupuk bukanlah unsur hara yang bisa langsung diserap, melainkan harus melalui penguraian. Nah, dalam penguraian tersebut membutuhkan air dan juga hal-hal yang lain seperti mikroorganisme. Jadi lakukan pemupukan setengah sampai 1 meter. Hindari pemupukan terlalu dekat. Nah, kemudian hal yang ketiga yang harus Anda perhatikan dalam melakukan perawatan sawit TBM, teman-teman, hindari gulma kekayuan. Jangan sampai Anda gulma kekayuan di kebun sawit Anda, seperti di depan ini contohnya. Karena gulma seperti ini sangat menyerap unsur hara. Jadi tidak heran banyak tanaman sawit yang stagnan, terjadi terhambat pertumbuhannya karena terdapat gulma kekayuan. Selain daripada itu, gulma kekayuan ini juga menghalangi sinar matahari. Nah, seperti di depan ini contohnya. Ini jika kita biarkan terlalu lama, ukurannya akan membesar. Ketika sudah membesar, maka akan menghalangi daun tanaman kelapa sawit kita, sehingga sinar matahari tidak dapat terserap secara sempurna oleh tanaman kelapa sawit kita. Alhasil tanaman sawit kita pertumbuhannya juga akan terhambat. Nah, banyak juga saya lihat teman-teman itu yang mengkolaborasikan antara tanaman sawit dan juga tanaman keras yang lainnya, seperti tanaman buah-buahan. Nah, saran saya hindari hal tersebut, karena tanaman keras maupun tanaman-tanaman yang lainnya yang bersifat kayuan itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita terhambat, teman-teman. Gulma lunak bisa kita biarkan, tapi usahakan kondisinya itu tidak melebihi daripada daun tanaman kelapa sawit kita, karena peran gulma lunak ini penting. Berbeda dengan gulma keras, gulma lunak ini dapat menyimpan kandungan air, teman-teman. Dan ketika kita melakukan pemupukan, pupuk yang akan kita berikan tidak akan mudah larut. Kesimpulannya, ketika Anda meminta orang lain untuk melakukan perawatan kebun Anda, usahakan selalu Anda kontrol, Anda perhatikan, karena jangan sampai ketika melakukan penyemprotan, pemupukan, dan juga kegiatan-kegiatan perawatan yang lainnya, itu bisa berakibat buruk pada tanaman sawit Anda. Jadi harus Anda kontrol dan perhatikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi dan juga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.